Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Renang gas. Bab 1177. Ada negara sebelum ada rumah Susan. Ji Fei mengejarnya dari jarak jauh. Akhirnya sampai di sini. Ji Fei sudah tidak asing lagi dengan Susan. Terakhir kali dia datang ke Susan adalah untuk mengobati Feng Huang, dan saat itu dia ingin keluarga Chu membantu pengobatannya. Saya kebetulan mengikuti konsultasi medis gratis dari keluarga Chu dan berpikir itu adalah hal yang baik, tetapi ternyata itu penipuan. Disinilah pula ia membunuh ular piton, mencapai kesatuan 1000 hati, dan menghidupkan kembali naga darah dalam tubuhnya. Kalau dipikir-pikir lagi, hari-hari itu begitu sibuk. Tapi sekarang, semuanya kacau, saya tidak dapat menahan perasaan tersentuh. Membuang, suara tawa merdu seorang wanita terdengar di samping Ji Fei. Ji Fei merasakan wajahnya dibelai lembut oleh jemari lembut wanita itu lagi. "Siapa kamu?" Ji Fei teringat saat terakhir kali wanita itu hampir mengganggunya di ranjang dan hampir menjadi sibin. Dia segera mengaitkan gambar wanita itu dengan gambar Han Lu dan berteriak dengan marah. "Apakah penting siapa aku?" Wanita itu bertanya sambil tersenyum. "Jangan pikir aku tidak bisa menemukanmu." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menutup matanya sedikit dan mulai menangkap aroma wanita itu menggunakan indranya. "Jangan pedulikan itu. Kalau kamu ingin bertemu denganku, katakan saja, buat apa peduli dengan itu?" Ji Fei membuka matanya, dan tidak ada wanita di depannya. "Jika kamu bilang begitu, mengapa kamu tidak muncul?" "Bukannya aku tidak akan muncul. Tapi aku khawatir jika kau melihatku sekali saja, kau tidak akan bisa melupakanku. Aku takut kau akan jatuh cinta padaku, yang akan memengaruhi peningkatan seni bela dirimu." Dahi, Ji Fei ingin muntah darah. Apakah ini kesombongan atau narsisme? "Tidak akan, di hatiku. Hanya ada Li Ruoxi, dan yang lainnya tidak ada." "Hahaha. Kamu sungguh merasa benar sendiri." Ketika wanita itu mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. "Saya tidak bersikap sok suci. Ini adalah kebenaran." Ji Fei menekankan lagi. Wanita itu menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak perlu mengatakan itu." "Mengapa? Jika kau tidak tidur dengan Seng Lingyun, Jue yang meridianmu tidak dapat menyelesaikannya, kau tidak dapat melihatku, dan kau tidak dapat menjadi lawanku. Jika kau bahkan tidak dapat mengalahkanku, bagaimana Dragon Hall-mu dapat bangkit?" "Anda?" Ji Fei sangat marah, karena dia disentuh pada bagian yang sakit. "Tahukah kamu mengapa aku membawamu ke sini?" Wanita itu terus bertanya. "Mengapa?" "Karena ini." Setelah wanita itu selesai berbicara, Ji Fei tiba-tiba merasakan suatu kekuatan besar terbentuk di udara. Kemudian ledakan, tiba-tiba terjadi ledakan keras di kolam, diikuti oleh sisik-sisik yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di udara. Ini, mata Ji Fei terbelalak. Butuh usaha keras untuk membunuh ular piton hari itu, dan kita juga tahu bahwa sisik ular piton itu sangat kuat. Wanita ini benar-benar bisa berubah menjadi abu hanya dengan mengangkat tangannya, sungguh mengejutkan. Tubuhmu memiliki kekuatan seperti itu, tetapi kamu tidak dapat menggunakannya. Ini adalah hasil dari tidak tidur dengan Seng Lingyun. Suara seorang wanita terdengar dan Ji Fei terdiam. Wanita itu berhenti berbicara, seolah-olah Ji Fei adalah satu-satunya orang di udara dan wanita itu telah menghilang. Para lelaki, jika kalian ingin meraih hal-hal besar, jangan terpaku pada hal-hal kecil. Cintai negara dan keluarga kalian. Tidak ada rumah tanpa negara.
Punggung seorang wanita dengan rambut panjang berkibar dan berpakaian putih muncul di depan Ji Fei. Wanita itu tidak menoleh ke belakang dan wajahnya tidak terlihat, tetapi bentuk tubuhnya yang cantik saja sudah cukup membuat orang merasa bahwa dia sangat cantik. Pada saat ini, Ji Fei tidak lagi meragukan kata-kata wanita itu tentang kecantikannya. "Kenapa kamu tidak bicara? Apakah karena punggungku sudah membuatmu memikirkan sesuatu?" Wanita itu menggoda. Ji Fei membuang. "Itu yang sudah kukatakan padamu, jangan lihat penampilan asliku. Kalau kau lihat, kau tidak akan pernah melupakannya." Wanita itu terus menggoda. Ji Fei sudah menyesuaikan diri. "Kamu terlalu banyak berpikir, aku benar-benar tidak berpikir sebanyak itu." "Oh, bagaimana kalau aku kembali dan menunjukkannya padamu?" Wanita itu berpura-pura menoleh. "Itu kekuatan dan kebebasanmu, itu tidak ada hubungannya denganku." Ji Fei bersikap sangat natural dan tampak tidak peduli sama sekali. Tetapi jantungnya masih berdetak kencang, dan dia bahkan merasa gugup entah kenapa. "Cukup, aku tidak akan menggodamu lagi. Aku tahu kamu, Ji Fei, bukan seorang playboy." Setelah wanita itu selesai berbicara, ia mendongak ke kejauhan, dan suasana kembali hening. "Siapa kamu?" "Dia yang terbang menuju kehampaan." "Ling Kongsu." Ji Fei menunjukkan kewaspadaan. "Jangan khawatir, He Sun Feng dan aku tidak bersama." Ji Fei sedikit rileks. "Lagi pula, jika kau tidak berhasil dalam waktu setengah tahun, kau akan menjadi lelakiku. Saat kau melihatku, wanita dalam mimpi burukmu, apakah kau akan ketakutan setengah mati setiap hari?" Wanita itu bercanda dengan nada jenaka. Wajah Ji Fei menunjukkan ketidakberdayaan, bahkan sedikit depresi. "Mengapa kedengarannya seperti aku hanya mainannya? Apakah kalian semua orang Ling Kongsu bernafsu?" Memikirkan He Sun Feng dan Han Lu berguling bersama, Ji Fei berkata dengan tidak senang. "Kami di Ling Kongsu adalah keluarga seni bela diri kuno. Bagaimana mungkin kami menjadi orang yang penuh nafsu? Namun, kami juga manusia. Kami juga memiliki orang yang kami sukai dan kami juga mencari kekasih. Sayangnya, aku telah jatuh cinta padamu, seorang pria yang sudah menikah. Apa yang harus kulakukan?" Wanita itu mengatakannya dengan sangat main-main, bahkan dengan sedikit nada sarkasme. Mulut Ji Fei berkedut 2 kali, tetapi wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan, karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu wanita seperti itu, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Di matanya, dia hanyalah seorang penyihir. "Kau pikir aku goblin?" wanita itu bertanya. Hati Ji Fei bergetar. "Apakah kamu memiliki kemampuan membaca pikiran?" "Rahasiakanlah," wanita itu berkata sambil tersenyum. Ji Fei tetap diam dan bahkan tidak berani berbicara. "Ji Fei, aku tidak membawamu ke sini untuk membicarakan cinta denganmu. Aku hanya menekankan beberapa hal yang baru saja kukatakan. Orang-orang Ling Kongsu sangat kuat. Jangan berpikir bahwa kau tak terkalahkan dengan mengalahkan He Sun Feng. Jika kau tidak memecahkan meridian mutlak yang murni dan membuat terobosan penuh dalam seni bela diri, kau akan dibatasi di sini. Selain itu, jika kau tidak dapat melampauiku dalam waktu setengah tahun, maka aku hanya bisa datang ke sisimu untuk melindungimu dan menjadi wanitamu." Ketika Ji Fei mendengar ini, dia merasakan dengungan di telinganya. Apa-apaan ini? Tepat saat dia hendak berbicara, sosok wanita itu perlahan memudar dan menghilang dari pandangannya. "Ji Fei, pikirkan baik-baik apa yang kukatakan. Ini adalah tren yang tidak dapat diubah. Hanya ketika Anda memiliki negara, Anda dapat memiliki keluarga. Anda membutuhkan semua orang untuk menjadi keluarga.
Suara wanita itu berangsur-angsur memudar dan perlahan menghilang di Gunung Su. Ji Fei berdiri di sana, memandangi genangan penuh serpihan ular piton, dengan tatapan rumit di matanya. Pada saat itu, kekuatan bertarungnya masih belum sebaik wanita. Terakhir kali Long San menerobos, dia pikir dia telah menjadi sangat kuat. Namun, sifat Brother Long yang tak tertahankan dan sifat wanita yang sulit dipahami ini membuatnya menyadari bahwa ada jurang yang sangat lebar antara dirinya dan wanita itu. Itu adalah perasaan yang sangat menghancurkan. Hanya, Ji Fei tidak pernah mempertimbangkan atau berpikir untuk menerima wanita lain selain Li Ruoxi. Jauh di dalam hatinya, dia hanya mencintai Li Ruoxi, cinta yang telah dia nantikan selama bertahun-tahun. Meskipun ibunya Zhao Mengchen telah memperkenalkan mereka satu sama lain sebelumnya, dia tetap tidak mengubah niat awalnya. Sekarang dia terjerat dalam masalah yang mendalam. Pada saat ini, di kota vitalitas Su, Li Ruoxi dan 4 wanita lainnya sedang bersenang-senang, tidak menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Bab 1178 berikan telepon ke Han Lehui. Kakak Ruoxi, gaun ini sangat cantik dan sangat cocok untukmu. Di toko channel, Longkir menunjuk gaun putih dan berkata kepada Li Ruoxi. Itu adalah rok lipit biru dengan gaya baru dan efek sangat melangsingkan, yang sangat cocok untuk wanita hamil seperti dia, sehingga mata Li Ruoxi berbinar. Seng Lingyun dan Huo Lei mengangguk bersamaan. Enak sekali, Ruoxi, cobalah. Bagi wanita, kesenangan terbesar adalah berbelanja. Mereka tidak terkecuali. Masalah keluarga Han terselesaikan, Ji Fei tiba-tiba pergi, dan keempat wanita itu datang berbelanja. Saat ini, ketika saya menemukan pakaian yang saya sukai, tentu saja saya merasa sangat senang. Li Ruoxi mengangguk, segera meminta pelayan untuk memilih pakaian untuknya, lalu membawa pakaian itu ke ruang ganti. 3 wanita lainnya pergi memilih pakaian dan tidak memperhatikan sisi ini. Saat Li Ruoxi berjalan menuju ruang ganti, sesosok tubuh berwarna putih melintas di balik penutup pakaian di toko channel dan memasuki ruang ganti yang hendak dimasuki Li Ruoxi. Li Ruoxi tidak merasakan apa-apa dan tetap mendorong pintu ruang ganti. Li Ruoxi tertegun sesaat setelah masuk. Di ruang ganti, Han Lehui menatap Li Ruoxi dengan marah di wajahnya. Li Ruoxi hendak pergi sambil memegangi roknya, dan ingin berteriak, tetapi Han Lehui menekan titik akupuntur padanya dan dia tidak dapat mengeluarkan suara lagi. Detik berikutnya, Han Lehui menjemput Li Ruoxi dan menghilang di toko dalam sekejap mata. Tidak ada seorang pun di toko itu yang tahu dia ada di sana. Lebih dari 10 menit kemudian, Seng Lingyun dan 2 wanita lainnya menemukan bahwa Li Ruoxi belum keluar. Jadi mereka merasa ada yang tidak beres dan berjalan menuju ruang ganti. Tatapan mata Longkir tajam, roknya dilempar ke tanah. Mendengar ini, Seng Lingyun dan Huo Lei segera menunjukkan kewaspadaan di wajah mereka. Mereka segera berlari dan membuka pintu, tetapi Li Ruoxi sudah pergi, dan hanya rok yang hendak dicobanya saja yang terjatuh ke tanah. Berdengung, terdengar suara gemuruh di telinga kedua wanita itu. Mereka saling memandang dengan ketakutan di mata mereka, dan mereka bahkan mengerti alasannya. Cepat panggil Ji Fei. Kedua orang itu berteriak pada saat yang sama. Seng Lingyun segera menelepon Ji Fei. Ji Fei baru saja turun dari Susan ketika dia menerima telepon dari Seng Lingyun. Apa? Li Ruoxi diculik di Vitality City. Dalam momen yang terulang, tubuh Ji Fei sedingin gunung es, dan niat membunuh melonjak di wajahnya.
Dia tidak meragukan wanita itu tadi. Jika dia ingin menyentuhnya, dia tidak memerlukan cara ini. Apa yang harus dilakukan? Seng Lingyun bertanya dengan cemas. Tunggu aku. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menutup telepon dan segera bergegas ke Vitality City. Dia sungguh cemas. Dia tiba di Vitality City dalam waktu kurang dari 20 menit, bahkan lebih cepat daripada mengemudi. Ji Fei mulai melepaskan persepsinya segera setelah dia memasuki kota vitalitas, mencoba merasakan bahaya. Namun sayang, tidak ada apa-apa. Ketika mereka tiba di toko Channel, Seng Lingyun dan dua wanita lainnya berlarian dengan panik. Melihat Ji Fei, ketiga wanita itu segera mengelilinginya dan bertanya, "Ji Fei, apa yang harus kita lakukan?" Mereka jelas-jelas sangat cemas dan gugup. Ji Fei mengangkat tangannya dan melambaikan, "Coba aku lihat." Sambil berbicara, dia melihat sekelilingnya dan masih merasa tidak ada bahaya. Dia berjalan mengelilingi ruangan dan akhirnya tiba di kamar ganti Li Ruoxi. Pada saat ini, wajahnya begitu muram sehingga tampak seperti tinta yang menetes. "Apa yang terjadi? Apakah kamu menemukan sesuatu?" Long Qir menatap Ji Fei dan bertanya dengan cemas. Dia ditangkap oleh Han Lehui. Ketika ketiga wanita itu mendengar nama Han Lehui, mereka ketakutan seolah-olah digigit ular berbisa. Mereka sangat menyadari kebencian antara Han Lehui dan Ji Fei. Sekte King Feng, yang telah diwariskan selama ribuan tahun, dengan mudah dicabut oleh Ji Fei, dan putra serta cucunya dijebloskan ke penjara. Kebencian semacam ini tidak dapat diselesaikan sama sekali. Han Lehui mungkin sangat membenci Ji Fei dan bahkan ingin membunuh Ji Fei. Ini sungguh merepotkan. Mereka menatap Ji Fei dengan ekspresi bertanya di wajah mereka. Ji Fei menatap ketiga wanita itu dan berkata, "Jangan gugup, tujuannya pasti untuk bernegosiasi denganku. Ruoxi tidak akan dalam bahaya untuk saat ini." Seng Lingyun mengangkat tangannya dan meraih Ji Fei. "Jangan impulsif." Melihat Ji Fei begitu tenang, dia merasa sedikit khawatir. Ji Fei menatap Seng Lingyun dan tiba-tiba menyadari bahwa Seng Lingyun tampak sangat mengenalnya dan bisa melihat kemarahan di hatinya. Perilaku Han Lehui membuat Ji Fei sangat marah, bahkan ingin membunuh. Itu hanya untuk menenangkan ketiga wanita itu, jadi dia tidak menunjukkannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Seng Lingyun telah mengetahuinya. "Tidak apa-apa." Ji Fei menarik napas dalam-dalam dan berkata. Dia menoleh ke pelayan dan berkata, "Kemasi rok ini untukku dan aku akan mengambilnya." Karena Li Ruoxi menyukainya, tentu saja dia harus membelinya. Pelayan itu tidak menyangka Ji Fei ingin membeli rok, dan mengangguk canggung. Ji Fei mengambil rok itu dan kembali ke Villa Si Dongpeng bersama ketiga wanita itu. Ketika Si Dongpeng mendengar bahwa Li Ruoxi ditangkap oleh Han Lehui, dia sangat cemas dan merasa sangat menyesal. Dia menatap Ji Fei dengan gugup. Ji Fei berperilaku sangat wajar. Dia hanya mengirim pesan kepada Bai Song dan kemudian meletakkan ponselnya di depannya, menunggu panggilan dari Han Lehui. Pada saat ini, di sebuah villa di Su, Han Lehui bahkan tidak melihat ke arah Li Ruoxi yang terlempar ke sofa. Dia hanya berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, memandang keluar jendela, seakan-akan sedang memikirkan bagaimana langkah selanjutnya. Li Ruoxi yang baru saja pingsan pun terbangun. Walaupun dia tidak diikat, dia tidak langsung melarikan diri karena dia tahu dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Dia hanya menatap Han Lehui dan berkata, "Ji Fei pasti akan datang menyelamatkanku." Han Lehui sebenarnya tahu bahwa Li Ruoxi telah bangun. Mendengar suara itu, dia pun berbalik dan berkata, "Ayo,
aku juga ingin menyelamatkan anak dan cucuku. Setelah berkata demikian, dia langsung melemparkan ponsel Li Ruoxi kepadanya, telepon sekarang dan minta Ji Fei berkoordinasi dengan polisi untuk membebaskan putra dan cucuku, dan biarkan mereka segera meninggalkan Su, dan aku akan segera membebaskanmu. Ketika Li Ruoxi mendengar bahwa Han Shaotian dan Han Lu akan dibebaskan, dia langsung menunjukkan kemarahan di wajahnya. Kita akan membiarkan sampah seperti mereka pergi, dan kau. Dia tidak dapat mengucapkan kata-kata selanjutnya karena dia merasa seperti telah jatuh ke laut. Sulit baginya untuk bernapas. Dia menatap Han Lehui dan bahkan kesulitan berbicara. Telepon saja dan jangan buang waktu, aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Han Lehui mengingatkan lagi. Tekanan pada tubuhnya menghilang seketika dan Li Ruoxi menghela napas lega. Dia segera menelepon Ji Fei. Ponsel Ji Fei tiba-tiba berdering, yang langsung membuat semua orang gelisah dan mereka semua menatap Ji Fei. Ji Fei juga sangat senang ketika dia melihat ide penelepon menunjukkan Li Ruoxi. Tetapi dia tidak segera menjawab panggilan itu. Long Qir ingin berbicara tetapi dihentikan oleh Seng Lingyun. Seng Lingyun tahu betul bahwa Ji Fei sedang memainkan taktik psikologis dengan pihak lain, memberitahu pihak lain bahwa dia sangat tenang. Di sisi lain, Li Ruoxi Anda sangat cemas. Bukankah Ji Fei khawatir akan penculikannya? Han Lehui jelas tidak menyangka Ji Fei menjawab telepon begitu lambat. Setelah memikirkannya 7 kali, Ji Fei mengangkat tangannya dan menekan tombol jawab. Li Ruoxi menghela napas panjang dan berkata dengan cemas, "Suamiku, aku diculik oleh Han Lehui." Aku tahu, aku aman sekarang, tetapi Han Lehui memintamu untuk melepaskan Han Shaotian dan Han Lu dan membiarkan mereka meninggalkan Su dengan aman sebelum dia melepaskanku. Ji Fei mencibir, lalu mendongak menatap Si Dongpeng, hubungi polisi segera dan selamatkan Han Shaotian dan Han Lu. Si Dongpeng sedikit tertegun, tetapi tetap mengangguk secara otomatis oke. Di sisi lain, Li Ruoxi tidak menyangka Ji Fei akan setuju begitu saja, bahkan Han Lehui pun tidak menduganya. Berikan telepon itu pada Han Lehui. Ji Fei angkat bicara. Bersambung.